Hi everyone, I'm Halo Miko Alinio teman-teman, from saya Gaia. Miko Alinio dari And Gaya. why do we do waste Mengapa kita audits? melakukan Some audit of the sampah? questions that pop into Beberapa mind is pertanyaan doing muncul di waste kepala audits saya help terkait us identify how audit much sampah. waste Audit sampah people membantu are kita generating and mengidentifikasi berapa maybe banyak other sampah yang waste dihasilkan oleh generators, masyarakat, juga oleh para pihak lain, schools, seperti sekolah, businesses, bisnis, government offices, kantor pemerintahan, juga and sumber-sumber other lainnya. sources of waste. Probably you're Mungkin Anda juga familiar sudah tidak with asing this dengan slide. bahasan pada sesi This was ini. taken from the Break Free Ini from adalah Plastic gambar yang brand diambil audit dari toolkit, panduan brand and audit it Break Free shows from Plastic different yang ways of menunjukkan try secara to sederhana simplify the steps bagaimana langkah-langkah needed for melakukan audit doing sampah. audits. And it starts off with Yang doing pertama adalah cleanups, melakukan and clean then up, lalu kita for these mencatat cleanups, data sampah hasil we clean record up the data dengan into cara short memilah files, dan mencatat record the data data menggunakan lembar data yang using disediakan. data sheets provided, and Selanjutnya, compile data them perlu so that the dikompilasi data becomes sehingga useful bisa for menjadi data yang berguna project bagi implementers pelaksana or proyek atau local pemerintah lokal. governments. But Tetapi hari ini for saya today, akan I'll show menjelaskan you tentang about bagaimana audit how to sampah yang do dilakukan waste di audits permukiman warga. that's particular or specific for households or neighborhoods. Jadi, So apa what's itu a audit waste sampah? audit? So Audit waste sampah audit adalah is kegiatan yang a tersistem systematic untuk exercise to mengidentifikasi jenis-jenis characterize or sampah atau identify bahan yang the dihasilkan types of oleh berbagai waste or sektor. material that various sectors generate. Jadi So it sampah can bisa come datang from dari rumah tangga, dari households or sekolah, residents. dari It can come from perkantoran, dan schools, lain-lain. from offices, and others. Terdapat beberapa There are a jenis number of panduan yang bisa diakses materials or secara guidelines online. available online. Yang ada di sebelah The one kiri on your left adalah is a panduan yang manual dibuat oleh pemerintah produced Filipina the untuk Philippine membantu government pemerintah to lokal guide melakukan local audit sampah. governments in doing their own waste audits. Sedangkan yang ada And the di one on sebelah your right kanan is adalah panduan yang produced dibuat oleh by organisasi tempat organization. saya bekerja, It includes yang memuat data data merek on produk. brands. So for those who have Bagi done Anda yang telah brand audits melakukan brand before, audit sebelumnya, this Anda sudah exercise of course tahu includes bahwa kegiatan ini mencatat aside from the merek types of produk selain waste or jenis material, sampahnya includes untuk menekan data produsen agar on bertanggung brands or jawab to atas at krisis least polusi heighten sampah plastik yang the terjadi saat ini. responsibility of manufacturers in our current waste or plastic pollution crisis. Terdapat beberapa metodologi Methodologies, berbeda. there are different Salah stages of satunya this. dari panduan brand audit Break Free from Plastic Here's ini. an example. This is from the Break Free from Plastic brand audit toolkit. Di sebelah kiri You see adalah on your left, it's a form data data card di mana where you Anda put perlu in mengisi informasi terkait jenis information sampah yang about dikumpulkan, types of yaitu waste jenis collected, produk, the type of jenis product, type bahan, of material, number of jumlah pieces, sampah, and yang try to selanjutnya compile Anda akan them kompilasi menggunakan using software atau software or aplikasi. a mobile app. And of course, there's also Dan guide terdapat sheets juga lembar available from panduan volunteers bagi and relawan dan organizers. penyelenggara clean up. Two sheets on the right side of Dua the lembar di slide sebelah kanan shows layar the menunjukkan types jenis-jenis of produk yang products that biasanya are ditemukan usually di badan found in air the kita, waste streams, and serta the jenis-jenis types bahan of penyusunnya. material the waste are usually made. So in this Lembar case, this ini sheet digunakan untuk identifying the types mengidentifikasi of jenis bahan plastik yang plastic digunakan. material. Dari Where mana does data the ini data actually berasal? come from? So Data ini berasal dari data banyak can come sumber. from different sources. A lot of Meskipun the kita data tidak that pernah even melakukan though you audit don't sampah, have experience in doing kita tetap bisa waste audits, mengetahui you can komposisi sampah already dengan look melihat at data yang existing data that's disediakan already oleh pemerintah available setempat, from your government, from your cities, atau or juga other dari organisasi organizations lain that yang have melakukan done kegiatan audit similar sampah. exercises.
Ini adalah This one contoh is dari from the Filipina, Philippines. So this is di mana diagram data ini disusun compiled oleh by sebuah organisasi bernama organization Mother called Earth Mother Earth Foundation. Foundation, and Mereka they mengumpulkan data collected dari data from 23 kota 23 dan cities, mereka and tried to menggabungkannya. Dan aggregate inilah them, and hasilnya. this was what they found. Dari diagram From ini, this kita bisa from melihat this chart, bahwa you lebih dari see setengah more jumlah than half of sampah the waste adalah is sampah organik. compostables or organic waste. Data You serupa see akan this muncul di banyak picture kota in lain di a lot Asia of Tenggara, cities across di Southeast mana Asia, rata-rata sampah yang where waste dihasilkan is adalah mainly sampah west. basah. So more than half of our waste Lebih is dari organic setengah jumlah waste, sampah which kita usually adalah ranges sampah from organik. 50 to Biasanya 80%. berkisar antara 50 hingga Also, a 80%. significant fraction of our Jenis waste, sampah lain yang jumlahnya 15%, cukup are signifikan recyclables. So adalah these are the sampah types daur ulang, waste or materials yaitu that we can 15%. Ini adalah jenis send sampah yang to Anda bisa kirimkan ke waste pengepul atau ke markets, bank sampah. waste banks, to recyclers. So because they have Karena mereka certain menaruh value nilai that pada can bahan-bahan be ini. put into this material, and they can Selanjutnya, process mereka it akan and mendaur can ulang use it bahan-bahan ini later on. untuk menjadi bahan baku. Another significant Jenis fraction sampah here lain is yang what we call jumlahnya residuals, cukup or signifikan in adalah other sampah places residu, we call it other waste. atau disebut These juga are the sampah types of lain-lain discarded karena materials that sampah-sampah ini hampir have tidak memiliki little to nilai almost sektor no daur ulang. value to the Sampah jenis recycling ini sector. terdiri dari This kemasan is plastik composed of dan terkadang karton plastic mengkilap packaging, yang mana tidak ada penampung yang material, mau menerima. sometimes glazed carton if there's no market available for it. So all of the waste that Semua sampah yang cannot tidak be bisa composted or dikompos atau recycled didaur ulang goes masuk here. pada kategori ini. Residual waste Sampah may residu often end seringkali up in berakhir di TPA landfills atau or insinerator, incinerators. So they are sehingga not mereka put tidak back kembali in ke our arus produksi. in our production streams. Another type of Jenis residuals sampah is residu lain special adalah waste sampah or khusus special residuals. atau sampah residu These khusus, are terdiri dari diapers, popok, menstrual pembalut pads, wanita, sampah produk hygienic pembersih yang waste biasa that digunakan di rumah tangga. we use in our households, like the Seperti residual layaknya waste, sampah residu, jenis sampah can't ini be tidak bisa easily didaur ulang maupun composted. dikompos. Hal terbaik yang bisa kita lakukan bagi sampah-sampah ini adalah menemukan fasilitas di kota atau komunitas yang mampu berinovasi, misalnya mensterilkan atau paling tidak menstabilkan suatu bahan sebelum mereka menyimpannya di TPA. Terakhir, terdapat juga sampah berbahaya. Ini adalah jenis sampah yang berbahaya jika langsung dibuang. Discards that are in a way dangerous for immediate disposal. So these Misalnya baterai, bahan kimia, kaleng semprot, cans, cat, dan lain sebagainya. Sebuah kota biasanya memiliki fasilitas penyimpanan khusus untuk menangani sampah-sampah seperti ini. Rumah tangga dan komunitas desa dihimbau untuk selalu berkoordinasi dengan pemerintah kota masing-masing untuk meninjau opsi-opsi yang memungkinkan untuk melakukan penanganan sampah ini yang tepat. Saya akan menjelaskan sebuah hasil audit sampah yang dilakukan di Vietnam. Household waste audit done in Vietnam. Seperti yang Anda bisa lihat di layar, audit sampah ini dilakukan pada tahun 2019, yaitu sekitar 1 tahun yang lalu. Saya akan menunjukkan bagaimana kami mengumpulkan data dan membuatnya menjadi data yang berguna bagi pelaksana proyek, juga bagi pemerintah lokal. Pada slide ini, Anda bisa melihat beberapa informasi terkait audit sampah tersebut. Kegiatan ini dilakukan di sebuah kelurahan di Da Nang, Vietnam. Sebagian data didapat dari pemerintah lokal. Estimasi jumlah kakak adalah 6.300. Rata-rata ukuran kakak adalah 3,4 orang per kakak. Ini juga merupakan data dari pemerintah.
government data, Estimasi populasi adalah 24.000. Jumlah kakak yang dijadikan sampel adalah 50 kakak. Seperti dijelaskan sebelumnya, ini adalah audit sampah rumah tangga. Jadi kita tidak bisa mengaudit keseluruhan 6.300 kakak di sana. Sebenarnya bisa saja, tetapi akan menghabiskan banyak waktu dan biaya. Jadi kami memutuskan untuk menjadikan 50 kakak sebagai sampel yang ditunjuk secara acak dari 6.300 kakak. Tanggal pelaksanaan pengumpulan sampah adalah Maret 2019. Mirip dengan diagram yang kita bahas sebelumnya, di lingkungan ini, di Danang, kami mendapat hampir 89% sampah organik dan hampir 7% sampah daur ulang. Juga terdapat 3,8% sampah residu. Terdapat juga bagian kecil berwarna ungu dan hijau di sini. Satu untuk sampah khusus seperti popok sebanyak 0,32% dan lainnya untuk sampah berbahaya yaitu 0,36%. Sebagian data yang kami coba sajikan untuk kota-kota atau pemerintah lokal adalah memperkirakan jumlah produksi sampah yang dihasilkan. Pada data ini kami berhasil mengestimasi produksi sampah per orang, yaitu 0,46 kg per orang. Dan dari data ini, kami juga bisa mengestimasi jumlah sampah per kakak. Kami hanya perlu mengkalinya dengan ukuran rata-rata kakak di kota tersebut. Sehingga kami juga bisa mengestimasi produksi sampah oleh seluruh kakak, yaitu 558 ton per hari. Menurut pemerintah, Danang memproduksi sekitar 1.000 ton sampah per hari. Kemungkinan setengahnya berasal dari penghasil sampah lain, seperti sektor bisnis, sektor komersil, dan juga sektor industri. Manfaat lain dari melakukan audit sampah adalah kita bisa menggunakan data audit untuk menentukan jenis-jenis sampah yang bermasalah, yang mana nantinya pemerintah bisa mempertimbangkan aturan atau pelarangan produk ini. Pada audit sampah ini terdapat 2 jenis sampah yang bermasalah, yaitu kantong plastik, di mana kita menghitung 1.600 buah kantong plastik. Artinya, hampir 500 sampah kantong plastik dihasilkan oleh satu orang per tahun. Yang kedua adalah plastik kemasan primer, yaitu 652 buah. Melakukan audit sampah. Berikut adalah langkah-langkah untuk melakukannya. Pertama, kita mulai dengan persiapan. Persiapan berarti kita menentukan metodologi mana yang akan kita gunakan. Seperti yang saya telah jelaskan sebelumnya, terdapat beberapa panduan yang tersedia di internet. Mungkin Anda sudah mengenal panduan dari Break Free from Plastic. Pada bagian ini, Anda juga akan terbantu untuk mengidentifikasi metode audit sampah mana yang Anda butuhkan. Apakah Anda membutuhkan audit sampah untuk clean up, apakah untuk brand audit, ataukah untuk audit sampah rumah tangga? Terkadang pemerintah melakukan audit sampah juga di titik-titik di mana orang mengumpulkan sampah atau di TPA. Anda juga perlu menentukan ukuran sampel. Jika Anda memutuskan untuk melakukan survei di skala rumah tangga, maka ukuran sampel yang disarankan adalah 50 hingga 55 kakak.
Jadi, your jika populasi kakak di sebuah household komunitas population atau in your kota jumlahnya city ribuan, is Anda close masih to memiliki 1,000. jumlah So sampel at yang least you cukup have a memadai. decent sample size for this exercise. Yang And of terakhir course, adalah rencana last is the pembuangan. disposal plan. Anda perlu berkoordinasi You dengan need to pemerintah coordinate setempat with your untuk local mengetahui governments apakah after setelah doing audit your waste selesai, audit, Anda bisa you membuang can atau of course mentransfer properly sampah dengan baik. dispose or transfer the waste that you have collected for this exercise. Jika terdapat There's fasilitas daur a ulang recycling yang dapat facility that menerima can sampah accept daur ulang, some of the maka recyclables that you've itu lebih collected baik. better. But it's Sangatlah good that penting untuk we need to coordinate with the berkoordinasi city so dengan pemerintah kota, the sehingga sampah waste yang that we kita have kumpulkan collected selama during the audit audit tidak berakhir di does not badan end air up in atau another sungai. water body or river. Langkah Second step kedua is adalah melakukan pursuing orientasi, and yaitu orientation menginformasikan involves kegiatan ini informing kepada para respondents. So responden. respondents Responden adalah these are orang-orang atau kakak yang people menjadi or objek households that will dari be part of the survei survey. ini. So you need Anda to perlu mengunjungi visit mereka them di in rumah their mereka houses, dan talk to them menjelaskan that dengan baik you will tentang have a rencana survey. survei Anda, We need bahwa your Anda membutuhkan participation partisipasi and mereka, dan if jika possible, memungkinkan, Anda bisa you juga also menyediakan provide beberapa wadah separate containers sehingga audit bisa for these dilakukan dengan lebih households, mudah. so it's easier for you to do the actual audits. So Anda you bisa can juga provide menyediakan different wadah containers berbeda for untuk masing-masing sampah for organik, organic waste, sampah for daur ulang, recyclables, sampah for residu, other dan waste, juga and sampah berbahaya. hazardous. So at least Paling tidak, di whenever setiap you do your pengumpulan sampah, collection, then Anda it's bisa easier for you memisahkan to sampah organik dan sampah separate non-organik dengan mudah. the organic waste from the non-organic waste. Pengumpulan kegiatan ini dilakukan selama survei berlangsung. Untuk audit sampah rumah tangga, dibutuhkan 8 hari pengumpulan sampah. Untuk 55 kakak, biasanya hari pertama digunakan untuk melakukan uji coba. It's more of a test run for the households. So and then what we do is Jadi, yang dilakukan selama uji coba adalah kita mengumpulkan dan menimbang berat sampah, tetapi kita tidak mencatatnya sebagai data resmi. Data resmi baru diperoleh dari pengumpulan di hari kedua hingga hari ke-8. Jadi, paling tidak Anda memiliki sampel dari produksi sampah selama 1 minggu di rumah tangga tersebut. Nomor 4 adalah pensortiran sampah. Mungkin teman-teman semua sudah sangat familiar dengan kegiatan ini. Audit sampah juga membutuhkan tempat di mana Anda bisa melakukan pensortiran, penimbangan, dan penghitungan jumlah sampah dengan nyaman. Selanjutnya, Anda perlu menyediakan katalog panduan dan mengumpulkan data di lembar data. Terakhir, Anda melakukan analisis dari data hasil audit. Saya telah menunjukkan contohnya di slide sebelumnya tentang bagaimana hasil audit ini dikompilasi dan bisa menjadi data yang berguna bagi pemerintah lokal. Audit sampah rumah tangga memang cukup rumit. For this particular exercise, terdapat 34 kategori primer dan 76 kategori sekunder. Sebagai contoh, untuk jenis sampah daur ulang, kategori primernya adalah plastik keras, dan kategori sekundernya adalah PET atau jenis sampah lain. Saya akan memperlihatkan secara singkat slide-slide berikutnya tentang gambaran besar terkait jenis-jenis kategori yang tersedia di panduan ini. Jika Anda membandingkan beberapa panduan yang ada di internet, Anda akan menemukan beberapa perbedaan. Karena ada versi yang disederhanakan, yang hanya memiliki beberapa kategori.
actually customize Tapi Anda sebenarnya these bisa categories depending memodifikasi on kategori what's sampah sesuai relevant to dengan your kebutuhan proyek atau organization organisasi or your Anda. project. So just doing a Saya rundown, hanya some akan of these menunjukkan beberapa I jenis guess saja. very Saya familiar kira for Anda a sudah lot, sangat but familiar dengan you'll see a jenis-jenis lot of sampah them ini. are also Anda juga bisa very melihat bahwa problematic, banyak dari like sampah-sampah ini adalah sachets, sampah yang multiple bermasalah. multi-layer Misalnya packaging. saset There are atau also some kemasan multilapisan. vegetable or plastic Terdapat juga bags. kemasan plastik sayuran. And the Tujuan dari idea or the klasifikasi yang sangat objective, detail that's why ini we try to be berangkat dari detailed as possible, kenyataan is bahwa so we can audit have this sampah hanya data. dilakukan Usually waste setiap audits 5 are only atau done 10 tahun sekali. every 5 or every 10 Sehingga years. So ini adalah these are kegiatan done yang tidak frequently sering dilakukan. because it takes a lot of time Karena and resources kegiatan as ini well. But at membutuhkan least banyak waktu for dan sumber project daya. implementers, Tapi paling this serves tidak, as a bagi good pelaksana audit, baseline hasil data audit ini bisa for dijadikan our data acuan waste untuk management mengembangkan projects. sistem pengelolaan sampah. And Jumlah dari these setiap jenis sampah types of kemudian waste are dicatat tallied di in lembar this data sheet. ini. And I know this Memang is cukup quite a banyak lot, but kegiatan yang harus this is dilakukan, how it karena works. memang There are beginilah also cara kerjanya. options to Terdapat do juga pilihan use untuk mobile menggunakan apps for this as aplikasi well. So untuk melakukan could kegiatan try to ini. explore them. Anda juga bisa mencobanya. And so Terima kasih yeah, atas that's perhatian it. teman-teman. Thank you Jika Anda everyone. membutuhkan If you need informasi more terkait information panduan about atau informasi the lain yang toolkit, sebelumnya the saya one I've jelaskan, shown you earlier, teman-teman there's bisa a link mengunduh to di tautan berikut. the guide and as well as the forms.